Mengejutkan, drama poligami artis Inara Rusli dengan Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa, sang istri sah, kian menggulirkan blunder panas yang menguras emosi. Jika Insan berusaha mempertahankan kedua istri Mawa dan Inara dengan berbagai cara, maka cara Insan mempertahankan poligami tersebut justru semakin membuat Mawa emosi. Tak sanggup menahan luapan emosi, lagi-lagi Mawa pun curhat di ranah sosmed dengan tulisan yang mengulik hati hingga membuat netizen heboh. Sejalan dengan Mawa, tim pengacaranya pun menegaskan kalau Mawa tetap memilih berpisah. Lantas, apa sikap Insan jika mengetahui Mawa baru mau berdamai asalkan dengan syarat? Tapi, mengapa Inara mencabut laporan polisinya terhadap Insan? Benarkah ini pertanda Inara selangkah lebih maju dari Mawa sang istri sah karena mau rujuk dengan Insan meski dengan resiko cuma jadi istri kedua? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lagi-lagi ketahanan emosi. Wardatina Mawa diuji dengan kejutan demi kejutan dari Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Ya, baru-baru ini Mawa kembali mengungkapkan isi hatinya lewat curhatan tulisan di sosmed yang bikin heboh. Pasalnya dalam tulisan tersebut, Mawa mengungkit sikap Insan yang mengungkap semua persoalan rumah tangga mereka di hadapan awak media. Berbanding terbalik dengan Insan, Mawa justru merasa bahwa selama ini dirinya lah yang berusaha diam membatasi ucapan di hadapan publik demi menjaga semua pihak. Tak heran, Mawa pun begitu emosi menuliskan isi hatinya yang terkaget-kaget tapi juga kecewa dengan sikap Insan. Allahu Akbar, aku bisa aja tadi pas di video call lawyer ngomong sama wartawan tentang fakta yang ada. Tapi aku nggak melakukan itu karena nggak mau ini semakin besar. Tapi alih meminta maaf kepada Mawa, Insanul justru bersikap seolah tak terjadi apa-apa dengan mengirim Mawa ucapan selamat Hari Ibu. Ucapan Insan yang masih menyebut Mawa sayang dan mengirim ucapan Hari Ibu di tengah konflik rumah tangga mereka itu pun mengulik betapa di tengah drama poligami mengancam rumah tangganya, tapi Insan masih berusaha membujuk Mawa sang istri sah untuk rujuk dan berbaikan. Kabarnya untuk meredam emosi Mawa, Insan sampai berusaha menggandeng tokoh cendekiawan muslim terkenal untuk melakukan mediasi. Tapi hasilnya nihil. Tim pengacara Mawa justru mengaku tak tahu jika ada ajakan upaya mediasi bersama Insan untuk mendamaikan rumah tangga Mawa. Memang kalau mau ada mediasi pasti saya tahu, tapi sampai detik ini belum ada mediasi apapun. Tak mampu menembus tebalnya dinding emosi dan pertahanan Mawa, Insan bahkan sempat mengulik bahwa langkah Mawa ditunggangi oleh sejumlah pihak luar, sehingga semakin memperkeruh keadaan yang membuat usaha Insan memberlakukan poligami dalam rumah tangganya jadi gonjang-ganjing yang kian menghebohkan netizen. Benarkah begitu? Siapa pihak yang dituding Insan menunggangi Mawa tersebut? Entahlah. Yang jelas, tim kuasa hukum Mawa pun mempertanyakan tudingan Insan dan justru meminta Insanul Fahmi agar langsung saja menyebut nama pihak luar yang diseret-seret dalam drama poligami rumah tangganya tersebut. Sebut saja siapa pihak yang jangan main lempar aja, sebut aja siapa yang dimaksud gitu. Kalau dari kami, kalau memang dia mau membicarakan perdamaian, ya ayo kita terbuka gitu kan. Dari awal memang kalau mau damai, tapi proses hukum juga pasti jalan. Ya, mungkin Insan juga sudah tahu ya soal itu. Jadi kalau ada tuduhan, ada yang menutupi atau ada yang supaya tidak bisa berdamaian, kayaknya sih nggak ada ya. Ya sebut saja kalau emang ada tuh siapa. Sontak saja, tanda tanya pun mencuat. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Insanul Fahmi?
Di mulut Insan mengatakan ingin tetap mempertahankan Mawa sang istri sah dan tetap memperistri Inara. Tapi dari sikap, Insan justru mengutas gejala yang 180 derajat berbeda. Mulai dari pengakuan berusaha melakukan mediasi yang melibatkan Buya Yahya yang sontak mendapat sanggahan tim pengacara, sampai sikap Insan yang mengumbar cerita pernikahannya dengan Mawa sampai membuat istri sahnya tersebut emosi. Yang jelas, bak nasi yang sudah terlanjur menjadi bubur, apapun langkah dan ajakan Insan, kini Mawa tetap bersikukuh untuk bercerai. Hanya saja dengan strategi, yaitu memperkarakan Insanul Fahmi dan Inara Rusli terlebih dulu dengan jerat hukum pasal perzinahan. Mawa udah tegas bahwa dia akan pisah, akan melakukan gugatan perceraian, namun memang menunggu proses di kepolisian ini dulu, gitu kan. Karena pastinya akan menguras waktu dan tenaga. Berarti sudah mantap ya Bang, artinya tidak ada kembali lagi ke Sudah, apalagi untuk di poligami. Laporan yang di Polda Metro, untuk sampai sekarang memang pihak dari Insan dan pihak dari Inara, sepengetahuan saya kemarin saya cek belum ada yang datang. Satu pun belum ada yang datang karena minta diundur jadinya. Harusnya minggu ini. Tapi saya nggak tahu dia datang apa enggak. Jadi kami juga ya meminta kepada saudara Insan datanglah, gitu. Klarifikasi aja di penyidik gitu, daripada harus ya keluar ngomong-ngomong sana sini gitu kan. Mungkin lebih baik datang aja biar ini cepat berjalan juga prosesnya. Usaha Insanul Fahmi tetap menjadikan Mawa sebagai istri sah begitu kukuh. Tapi, bagaimana kalau Mawa mengajukan syarat yang berat untuk rujuk? Masihkah Insan akan bertahan atau justru menyerah dan lebih memilih Inara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Drama poligami antara Inara Rusli, Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa kian menggulirkan babak ketegangan. Jika Mawa sang istri sah bersikukuh untuk berpisah tapi menunggu jerat hukum pasal perzinahan yang dipasangnya untuk Insan dan Inara rampung, maka lain halnya dengan Insanul Fahmi. Ditemui secara terpisah, Insan yang measang wajah santai mengaku siap menjalani proses hukum akibat pelaporan polisi Mawa. Yang jelas, Insan masih tetap ingin mempertahankan Mawa sebagai istri. Kita jalanin aja proses hukumnya seperti apa. Tapi ya, aku ridho aja sih. Mau gimana pun pressure yang aku rasain dari dulu memang seperti itu, selalu mendominasi. Tapi bagaimanapun, Mawa tetap punya kelebihan ya. Bukan kekurangan aja yang dilihat. Mawa juga punya kelebihan seperti parenting dan dia jago ngonten dan lain-lainnya. Mungkin ada kelebihan-kelebihan lain yang mungkin orang-orang lain nggak tahu. Ya, perceraian memang hal yang dibenci oleh Tuhan. Maka wajar jika Insan berusaha mempertahankan Mawa sebagai istri sah, tapi juga tetap mempertahankan pernikahan keduanya dengan Inara Rusli. Tak heran jika Mawa bersikukuh untuk memilih jalan cerai, meski Insan berusaha dengan berbagai cara untuk mempertahankan Mawa. Tapi jika tidak ada yang mustahil di dunia ini, tanda tanya pun mencuat. Bagaimana kalau Mawa luluh bersedia rujuk, tapi pakai syarat? Masihkah Insan akan bertahan atau justru menyerah dan lebih memilih Inara? Jawaban Insan pun mengejutkan. Bagaimanapun aku sebagai suami mau memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Karena secara syariat aku harus memperjuangkan. Karena bagaimanapun perceraian itu adalah hal yang tidak disukai. Tapi kalau terlalu berlebihan, aku juga nggak akan bertekuk lutut. Aku juga harus tegas dan aku juga nggak akan menodai harga diri aku dan keluarga aku juga. Jadi ya silahkan aja. Tapi kalau untuk sampai saat ini aku masih berjuang lah. Seandainya ada syarat Bang, lepaskan Inara, kita balikan. Gimana Bang syarat itu? Kenapa nggak
fokusnya bisa lebih ke kolaborasi sih menurut aku. Menurut aku kita bisa buat revolusi buat orang-orang yang ada di Indonesia ini, karena bisa menormalisasi hal yang sifatnya lebih baik gitu kan, daripada hal-hal lain yang sebenarnya bisa dinormalisasi padahal tidak baik. Inara Rusli justru dikabarkan mencabut pelaporan polisinya kepada Insanul Fahmi. Benarkah ini sinyal bahwa Inara dan Fahmi sudah rujuk? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Berbeda 180 derajat dengan Wardatina Mawa, sang istri sah yang begitu kukuh untuk berpisah dari Insanul Fahmi, Inara Rusli justru menempuh jalan yang mengejutkan. Bagaimana tidak? Jika di awal terciduk Mawa menikah diam, Inara langsung mempolisikan Insan dengan pasal 378 tentang tindak pidana penipuan. Karena mengaku masih single, maka kini setelah tahu usaha Insan mempertahankan istri sah dan Inara, mantan istri Virgon ini mendadak berubah. Marisa Ica, pemilik firma hukum tim pengacara Inara, bahkan mengaku bahwa Inara telah mencabut pelaporan polisinya terhadap Insan, yang berarti tak ada lagi jerat hukum yang bisa mengancam Insan dengan hukuman penjara. Yang sontak saja mengulik teka-teki baru, sempat mengaku mau mundur, tapi faktanya justru mencabut pelaporan polisi. Mungkinkah ini sinyal jika Inara telah rujuk dengan Insan? Entahlah, yang jelas pertanggal 15 Desember 2025 lalu, tim pengacara Inara kompak mengundurkan diri, lengkap dengan nasihat agar Inara jangan terlalu percaya dengan orang yang baru dikenal. Tujuan kami mengundang rekan-rekan media sekalian adalah untuk menyampaikan terkait keputusan penting dari kami selaku penasihat hukum Ina Idola Rusli atau yang kita kenal dengan Inara Rusli. Dengan ini yang kami sampaikan bahwasanya pertanggal 15 Desember 2025 kami tidak lagi menjadi penasihat hukum dari saudara Inara Rusli. Kami menarik diri dan menyatakan mundur sebagai penasihat hukum dari saudara Inara Rusli. Sudah dijelaskan tadi, sudah tidak sejalan, tidak ada kecocokan. Saya tekankan sekali lagi ya, bahwa hari ini 21 Desember kami kantor hukum Persia & Co pamit menarik diri tidak lagi sebagai penasehat hukum Ina Idola Rusli. Menurut dalam perjanjian yang kami lakukan, PH itu adalah mewakili klien yang hanya dalam segala tindakan hukum. Kami sudah melakukan upaya pendampingan hukum dan atau membuat laporan polisi menurut apa yang disampaikan klien kami di Bareskrim Polri pada laporan polisi B-581-11-2025-SPKT Bareskrim Polri pada tanggal 26 November 2025 dan nomor laporan polisi B-8677-12-2025 SPKT Polda Metro Jaya di Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Desember 2025, yang dimana saat itu kami hanya mendampingi ya. Ini bukti pencabutan kuasa kami kepada klien kami Ina Idola Rusli. Kemudian bisa dilihat juga di sini ada tanda tangan dari klien kami. Jadi ini kapsalnya sudah komplit lah. Dan ini sudah kami serahkan ke Mbak Inara ya. Buat Inara, ini aja. Jangan terlalu percaya sama orang yang baru dikenal. Lalu, aku nggak bilang orang sekitar dia nggak baik ya. Cuma Tuhan memberikan kamu pikiran, otak, akal, dan juga hati. Kamu pergunakan itu saat ini untuk menjalani hidup kamu selanjutnya. Dan kalau kamu sudah memilih seseorang yang memang kamu anggap
bisa mendampingi hidup kamu. Ini bukan hidup 1-2 tahun, melainkan berpuluh-puluh tahun, dan kamu sudah pastikan itu yang terbaik buat kamu. Jangan lupa untuk bawa Allah selalu dalam kehidupan kamu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.